Eh, Maaf untuk acara kajian program Abu Wada Sleman akan kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustaz Muhammad Abror selaku komandan pada malam hari ini. Yang kami hormati Komandan Kokam Abu Wada Sleman dan Bubut. Yang kami hormati Komandan Kokam se-Kabupaten Sleman serta anggota Kokam se-Kabupaten Sleman. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah SWT pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di Aula Masjid Suja Ramping dalam acara kajian Kokam Kabupaten Sleman. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan memandu acara kajian Kokam Kabupaten Sleman di bulan Februari 2025. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga inti kajian, yang keempat lain-lain, dan yang terakhir penutup. Marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Dan Bubut. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah. Yang kami hormati senior kami Kang Muhammad Abdor, yang kami hormati rekan-rekan PDPM Sleman, yang saya banggakan rekan-rekan Kokam dari cabang-cabang se-Kabupaten Sleman, serta yang kami hormati hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, tentu kita mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah bahwasanya pada malam hari ini Allah masih mampukan kita untuk hadir di tempat ini untuk bermajelis, karena sudah beberapa lama acara ini ditunda, dan atas izin Allah malam hari ini bisa terselenggara. Salawat serta salam tentu selalu kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga dengan ridha Allah kita mendapatkan syafaat di hari penghakiman kelak. Pertama-tama saya mewakili dari PDPM Sleman mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, kepada senior, kepada adik-adik yang sudah meluangkan waktunya malam hari ini untuk hadir dalam acara ini, dan sekaligus minta izin karena Ketua PDPM yaitu Mas Aad tadi mendadak terhalangan hadir karena kakeknya sakit, jadi harus ke Gunung Kidul. Jadi kita doakan semoga beliau selama perjalanan Allah jaga dan kakeknya juga segera Allah sembuhkan.
Hadirin yang berbahagia, sungguh malam hari ini menjadi sebuah kebahagiaan baik untuk diri saya sendiri dan juga untuk seluruh rekan-rekan, karena sebuah kenikmatan yang mungkin kadang kita lupa atas nikmat sehat, juga nikmat sempat, dan mungkin di luar sana tidak bisa mendapatkan nikmat seperti ini, bisa bermajelis, berkumpul, dan insya Allah Allah meridhai dengan apa yang kita kerjakan. Saya tidak bisa berpesan banyak karena ada hal yang sebenarnya perlu saya sampaikan, tetapi mungkin nanti dengan komandan-komandan cabang saja yang harus saya sampaikan lebih jelasnya. Jadi pada kesempatan hari ini saya hanya memberikan hal-hal yang sifatnya normatif. Satu, dimanapun berada, kita hendaknya menjaga marwah Kokam. Apapun alasannya, marwah Kokam harus tetap kita jaga demi persyarikatan. Kemudian adab kita secara pribadi di luar itu akan mencerminkan kita juga sebagai anggota Kokam. Banyak orang menilai di luar sana kita ini adalah para militer yang baik, karena banyak sekali organisasi di luar sana yang bertentangan bahkan dengan masyarakat. Alhamdulillah Kokam masih bisa menjaga marwahnya sampai saat ini, dan kita wajib berbangga karena tidak banyak yang memilih jalan seperti ini. Tapi kita yakin dan kita memohon pada Allah semoga jalan ini juga yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Kemudian ada lagi yaitu tentang kaderisasi. Kaderisasi itu adalah mutlak. Jadi kita sekarang memang memahami perkembangan organisasi. Banyak sekali anggota UKAM yang sebenarnya itu aktif. Cuman karena kita keterbatasan untuk penyeragaman dan sebagainya, akhirnya mereka lepas. Nah, itu mohon nanti komandan-komandan cabang bisa aktif komunikasi dengan orang tua. Siapa orang tua kita? PCM. Nah, jadi apapun itu komunikasikan dengan PCM. Karena sebagai anak kita bahasanya itu sambat ya karo wong tua. Siapa orang tua kita? PCM. Apapun itu demi kemajuan kita. Dan kita harus saling support antar cabang. Kita tahu beberapa cabang di Kabupaten Sleman itu sekarang mati suri. Saya tidak bisa sendirian karena alhamdulillah komandan-komandan cabang itu sekarang support, hampir berbadan hampir semua. Tapi ada beberapa cabang yang memang mati suri. Nah, ini yang harus kita hidupkan bersama-sama karena tentu kita tidak rela jika Kokam ini tinggal nama atau punah. Nah, harapan kita ke depan memang kita petakan cabang mana yang memang tidak aktif, maka kita bersama-sama untuk mensupportnya. Kemudian ada hal lagi, mungkin ini memang agak sensitif karena pergerakan nahi mungkar kita kemarin itu seperti berhenti di tengah jalan. Saya juga berterima kasih karena semangat dari teman-teman Kokam itu bisa menjadi energi positif kepada warga. Ketika warga masyarakat itu bingung kemarin mengadu kemana tentang banyaknya peredaran miras di Kabupaten Sleman, mereka sampai bingung harus mengadu kemana. Akhirnya mengadu kemana? Ke Kokam.
bukankah itu suatu hal yang sangat baik buat kita, nilai positif sebenarnya buat kita. Cuman memang dalam perjalanannya eh, ya kita lelah, kemudian kita penuh intimidasi, yaitu memang hal yang wajar. Tapi kami berharap bahwa gerakan nahi mungkar itu tetap kita jaga, karena kita berasal dari induknya. Muhammadiyah itu memang amar ma'ruf nahi mungkar, pasti sampai bawah, termasuk kokam. Dan saya yakin semua yang ada di hadapan saya ini ikhlas untuk bergerak ke arah sana. Jadi jangan takut, siapapun bergerak, dan kemudian perang itu belum usai. Sekarang kita lihat penjualan miras juga sudah mulai ada lagi. Nah, kami meminta teman-teman di cabang maupun ranting lakukan pemetaan, kemudian di data atau dibuat tempatnya di mana saja. Nanti silahkan laporkan kepada kami. Nanti kami di tingkat daerah yang insya Allah akan tetap bergerak. Jadi mungkin banyak evaluasi kemarin, Ngaglik pergerakan seperti apa, Berbah, Gamping, Godean. Nah, tiap-tiap cabang memang punya karakteristik sendiri, tempel seperti apa. Nah, itu yang akan kami formulasikan lagi nanti. Jadi saat ini memang tidak bisa kita kemudian karena kita tidak punya wewenang. Tapi insya Allah kita berkoordinasi dengan bupati terpilih. Insya Allah segera kami bertemu, termasuk usulan-usulan apa yang perlu disampaikan. Insya Allah kami segera bertemu dengan bupati terpilih sebelum pelantikan. Nah, itu yang kemarin alhamdulillah suara kita didengar dan kita diminta untuk membuat draft usulan. Nah, itu yang akan kami sampaikan. Jadi mohon dukungannya dan teman-teman jangan lelah untuk tetap menjaga masyarakat dari ancaman miras. Kemudian saya juga mohon maaf karena kasus Kang Santoso rahimahullah itu sekarang sudah P21. Artinya berkas dan tersangka itu sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Tinggal menunggu sidang. Itu yang proses kemarin berjalan dan kami selama mengawal tidak mendapatkan informasi dari penyidik. Kami selalu bertanya tentang perkembangan penyidikan, tapi tidak pernah diberikan informasi. Kami minta seperti apa olah TKP dan sebagainya, tidak ada akses. Tapi kemarin ketika ketemu dengan Kapolres yang baru, disampaikan bahwa sudah P21, artinya sudah lengkap dan siap disidangkan. Ini yang kemarin memicu kekecewaan teman-teman. Dengan segala kejanggalan yang terjadi, kenapa kemudian seperti kasusnya dipaksakan. Tapi kami mohon ya kita ikuti proses hukumnya. Kita lihat seperti apa nanti proses di persidangan. Karena kami sudah berkomunikasi juga dengan tingkat wilayah, dengan Ustadz Tuhan Ahada. Ketika di persidangan nanti juga kita siapkan langkah-langkah. Karena kita tidak rela juga satu nyawa teman kita itu tidak bisa dihargai dengan apapun. Suatu kesedihan bahwa kita tidak bisa menuntaskan peristiwa itu. Dan kejanggalannya sampai sekarang tidak pernah terjawab. Tapi kita yakin Allah pasti membukakan jalan untuk kita. Dan kami berpesan, jangan hal itu jadikan pukulan buat kita. Jangan menjadikan mental kita jatuh. Justru itu adalah momentum kita untuk bangkit. Teman-teman kita yang hadir malam ini pasti saling menguatkan. Tidak mungkin cabang yang lemah itu kemudian dibiarkan sendiri. Jadi untuk kasus Kang Santoso, kami akan update nanti ketika persidangan pertama seperti apa.
dan nanti kami akan informasikan ke rekan-rekan kalau sidang itu memang terbuka silahkan hadir. Nanti kami sampaikan tanggal atau waktunya kapan sidangnya. Teman-teman yang memiliki waktu luang bisa hadir ke sana. Kemudian yang terakhir, saya berpesan jangan pernah tinggalkan satu teman, satu kader pun ketika dia jatuh, ketika dia sakit, ketika dia butuh bantuan kita. Saat ini kami merasa bahwa aset itu bukan hanya bangunan-bangunan yang megah milik Muhammadiyah, tapi teman-teman yang hadir malam ini juga sebuah aset. Satu orang yang sakit, satu orang yang jatuh, maka itu jadi perhatian kita semua. Jangan pernah tinggalkan. Ini juga yang menjadi mungkin kesedihan kita dan Marwan, karena salah satu perjuangan kita adalah beliau. Kemarin saya juga sempat, beliau juga tumpuan saya, tapi terus beliau sampaikan ke saya, dan tauhidnya dibenahi. Saya sakit nggak apa-apa, Allah itu yang menggerakkan. Jadi memang semua bertumpu bukan dengan makhluk. Oh ya, dan saya bilang. Maka dari itu terus kita doakan beliau, karena kita tidak pernah bisa berhenti dari rahmat Allah. Semoga Allah angkat penyakit beliau, Allah sembuhkan beliau, kembali lagi dengan kita dengan perjuangannya yang seperti itu. Dan saya harap ini saya pribadi, saya memohon bantuan dari rekan-rekan semua. Entah nanti seperti apa, sisihkan sebagian rezeki kita untuk membantu. Karena beliau adalah tulang punggung keluarga, dan kita yang sehat ini selayaknya memang harus membantu. Sisihkan sedikit, kumpulkan kepada komandan-komandan cabang, nanti bisa disalurkan ke sana lagi. Karena keluarganya juga butuh, anak-anaknya juga butuh. Itu mohon maaf, bukan karena beliau dulu komandan kita, bukan. Kemudian karena beliau sekretaris wilayah, bukan. Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa satu kader itu adalah aset. Kita tidak berharap bahwa nanti ada yang sakit lagi. Tapi ketika ada yang sakit, ya perlakuannya sama. Bukan karena beliau itu komandan, bukan. Komandan dan anggota sama. Ketika ada yang sakit, ya kita bergerak. Jangan sampai kemudian sakit ditinggalkan. Nah, jangan sampai di Muhammadiyah seperti itu, apalagi teman-teman kokam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, rekan-rekan. Jadi tetap kita support dan Marwan untuk kesembuhannya, dan nanti bisa disampaikan kepada komandan cabang masing-masing seperti kemarin waktu kita penggalangan donasi. Mungkin itu dulu dari saya. Nanti mungkin di belakang juga akan saya tambahkan beberapa hal, karena alhamdulillah malam ini kita kedatangan senior kita yang Masya Allah dulu perjuangan di Kokam itu kita mungkin nggak bisa menilai beliau ya, Kang Abror itu Masya Allah. Kita harus berguru banyak kepada beliau. Dan sekarang sudah jam 21 lewat. Tidak elok kalau saya berpanjang lebar. Nanti mungkin di belakang bisa ditambahkan hal-hal yang mungkin bisa kita bahas di belakang. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapan kepada Dan Mohon atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu inti kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Abdul waktu dan tempat kami sebenarnya.
Bisa, wih. Enggak usah pakai itu aja, enggak usah. Malah ganggu nanti. Kata terus itu. Enggak usah pakai itu, enggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Permintaan dari Dan Bukhari. Sebenarnya saya itu lebih banyak menghindar ketika diminta itu. Karena merasa belum cukup ilmunya, jadi harus masih belajar. Tapi nggak tahu ini karena yang minta Dan Bukhari ini mungkin karena ada ikatan hati yang kuat. Itu. Karena memang dulu ketika saya masih di daerah, komandan daerah Sleman, kalau dari cabang Gamping kok nggak kelihatan Kang Bukhari, mesti tak takoke. Maka itu dari ikatan hati, maka ketika yang minta Pak Bukhari, Kang Bukhari, saya itu nggak bisa melipir ternyata, harus datang ke sini. Tapi alhamdulillah semoga ini menjadi ajang kita untuk berbagi. Jadi kalau ngisi ngaji kok kurang pas itu. Sharing ya Mas Bukhari ya. Lebih ke sharing saja. Jadi yang jelas bahwa Kokam ini merupakan sebuah gerakan yang memang sangat efektif dalam untuk segala medan, segala cuaca, makanya ada yang namanya Bima Sena, barisan inti Muhammadiyah serbaguna wis apa-apa iso, Laden nganten yo iso, parkir yo iso, pokoke kabeh dia yang namanya Kokam. Cuman kalau sejak 2001, jadi kalau PDM itu punya kepengurusan Kokam itu baru 2001 ya. Kalau sebelumnya belum ada. Ada di cabang-cabang, termasuk cabang Prambanan itu ke-6 kalau nggak salah, berdirinya tahun 1996. Itu sudah ada Kokam, termasuk Keraton, kemudian Kota Gede dan sebagainya. Kalau dihitung harusnya Sleman ini sampai sekarang mungkin lebih dari 1000 harusnya karena ketika saya menjabat dari 2001 pertama kali saya menjadi Komandan Operasional Kokam Sleman, itu setiap tahun pasti ada diklat. Jadi ada diklat yang itu perwakilan dari cabang-cabang. Karena kita tahu kalau cabang mengadakan diklat, sing daftar wong telu, maksud diklat wong telu. Makanya kemudian kita jadikan satu ke daerah. Jadi ada yang Kalasan ngirim 2, mungkin Mayudan ngirim 1, atau mungkin Depok ngirim berapa dan sebagainya. Akhirnya terkumpul minimal pada waktu itu adalah 50 minimal setiap tahun. 2001, angkatan 2002, angkatan 2003, angkatan 2005, termasuk dan Eko PAN atau Eko yang sekarang BPO pusat itu angkatan 2005. Jadi kalau harusnya ini memang lebih dari 1000 lah kalau karena yang terakhir 2011 itu 200 anggota sekali diklat. Jadi marem tenan yo. Termasuk di sini Mas Yaki mungkin ada di Gamping, kemudian Mbah Kasur itu ya 2011. Ini saya lihat kok kamtonya agak lumayan banyak. Kok kamtuo ya. Nek saya absen dari Kalasan ada? Satu orang. Prambanan berapa? 2 personil. Anggotanya padahal kemarin tinggal 30 personil. Ngemplak ada, ngemplak. Kokamnya hidup, Mas? Oh, 1 orang. Cangkringan? Turi? Tempel? Ada tempel. Padahal tempel artinya banyak.
Jadi ini menjadi tantangan bagi kita ya. Kalau kita samakan dengan yang dulu, sekarang itu lebih mudah. Dulu saya waktu ini cerita sedikit ya, sebelum nanti mungkin ada sedikit materi yang memang perlu kita tekankan dalam kekokaman ini atau kita dalam aktif dalam kokam ini. Dulu itu ya namanya HP itu si MN wis ampu ya si MN. SMS atau apa itu mungkin belum banyak yang punya. Jadi kalau mau ngundang rapat daerah itu ya diundangi satu-satu. Saya itu waktu itu komandan, Sinambi sekretaris, ya humas. Ini alhamdulillah bendara enggak mau saya pakai bendera, tapi paling enggak itu. Dari Prambanan ke utara nanti Kalasan. Kalasan ke utara itu nanti ke Cangkringan, Cangkringan nanti ke Ngemplak, kemudian ke barat Pakem. Pakem kemudian ke barat ke Turi. Paling tidak kalau mengadakan undangan itu 3 hari. Enggak mungkin selesai 1 hari. Karena apa? Target kita ketika kita mengundang itu harus ketemu dengan komandannya dan jagongan. Nah, jagongan ini pedangan banyak setengah jam siji. Dan itu terus lebih kalau dibandingkan sekarang. Kemudian hari berikutnya dimulai dari Depok. Tapi sekarang kayaknya Depok ini nggak ada anggotanya nih, Pak. Pak Kirmanto satu-satunya. Padahal Depok itu termasuk potensial besar sebetulnya Depok. Nah, kalau dibandingkan sekarang ya itu nggak nyampe 1 menit, sekarang udah sampai. Harusnya lebih mudah. Tapi ya itu pengalaman kalau dulu, bahkan kalau cerita pribadi ya, pernah undangan gitu. Karena memang 3 harian, termasuk mungkin kalau Gamping itu ditipani di daerah Kudian, sudah cukup, kemudian Berbah. Pernah rapat kokam daerah itu ditunda. Pernah itu beberapa kali. Karena harus bensin dan duit. Ini kejadian. Saya mengalami itu. Wah, kira duit bensin, wah ditunda weh rapatnya. Akhirnya rapatnya ditunda. Setelah duit bensin, akhirnya berangkat ngundang. Nah ini kalau dibandingkan dengan sekarang itu kan jauh. Dulu itu, wah masa penggulai seragam. Sekarang mungkin mandu ya, kayak Gamping aja nih gampang Pak. Seragam langsung tes 100 itu wis kayak babin telapak tangan gitu. Ya, dan kalau dulu itu Prambanan itu mau seragam itu urunan atau di tempatnya Pak Muhtar. Pak, kita utang kain. Jumlah sekian anggota. Oh siap. Nanti bayarnya saya jualkan kain jenengan. Jadi ada kain katok itu yang sudah ukurannya ada yang XL, ada L, itu sudah jadi salah satu. Itu kita jualkan. Kemudian dari Pak Iswoko itu yang dulu di Panti itu motornya sing jadi agunane. Dan alhamdulillah bisa. Gitu. Makanya dulu itu penghargaan dengan seragam itu luar biasa. Orang tinggal sewayah-wayah gitu. Saya itu nonton boleh ngarit ya, seragam itu kan. Anggo mancing. Padahal dulu leng golek ya Allah, leng golek direwangi nangis-nangis itu. Jadi memang setiap orang itu ada masanya, setiap masa mesti ada orangnya dan memang beda-beda. Dan ini tantangan kita sekarang, teman-teman mungkin di cabang masing-masing dan sebagainya. Kemudian komandan daerah yang cukup luas. Walaupun sekarang itu lebih mudah, ting gitu wis ketuk WA gitu, langsung dibel iso. Dulu jangan WA, karena butuh itu ada SMS orang di HP. Tidak marani kan begitu. Nah ini dan itu dulu itu ya cukup solid sebetulnya. Cuman kemudian memang waktu demi waktu ya kemudian berubah tantangannya semakin beda ya. Oleh karena itu mari untuk kokam ini memang harus kita kembali flashback ke belakang bahwa kita itu mempunyai suri tauladan dalam sebuah pergerakan, dalam dakwah dan sebagainya itu ya kita kembalikan ke masa Rasulullah SAW. Kalau kita mau merenungi tentang siroh, kemudian tarikh dan sebagainya, itu semua akan sepakat bahwa karakteristik kenapa Rasulullah SAW dan para sahabat ini memiliki hiroh
dari sisi ruhnya, kekuatan ruhnya, semangatnya dan sebagainya, itu bisa luar biasa seperti itu. Itu memang kalau kita pelajari itu ada beberapa yang memang bisa menjadikan kita sebagai suri toladan sampai akhir zaman. Bukan berarti bahwa pada waktu itu Rasulullah 1400 tahun yang lalu lebih kemudian tidak cocok kita gunakan dengan yang sekarang. Tidak bisa. Justru itu ketika kita mau menjadi generasi yang mungkin dianggap baik itu, ya kita harus mengikuti generasi-generasi mengapa mereka itu dianggap menjadi baik. Dan ini berlaku bagi kita sekarang yang akhir zaman ini. Yang pertama itu adalah kalau kita pelajari itu adalah di kekuatan akidah dan keimanan. Ini luar biasa. Nah, urusan wis akidah wis tauhid. Sebelum Rasulullah, kita masih ingat tentang Ashabul Ukhdud dalam surah Al-Buruj ya itu ya. Nanti silakan dibuka. Itu kan menceritakan tentang bagaimana mereka itu mempertahankan ideologi mereka. Dalam hal ini adalah ketauhidan mereka, keimanan mereka. Kalau dalam riwayat Ibnu Katsir itu menyampaikan memang ada beberapa versi ya Ashabul Ukhdud itu. Tetapi intinya kalau masalah versi ceritanya tentang masalah tukang sihir dan sebagainya, kemudian pemuda tadi itu yang kemudian dibunuh oleh raja, yang kemudian seluruh masyarakat masuk Islam, itu ceritanya masyhur sekali. Itu menceritakan bahwa yang digenosida kalau zaman sekarang itu sekitar 20.000. Bayangkan, 20.000. Sekoin dili-dili itu ondol-ondol. Itu masuk di perapian. Itu dalam rangka apa? Mempertahankan keimanan mereka. Kita mungkin tidak dihadapi seperti itu ya. Mungkin paling harus dipleroi ya, dipeliri, atau mungkin dan tidak sampai sedahsyat cobaan yang dialami oleh orang-orang terdahulu. Dan ini juga pernah sahabat itu mengeluh, ya Rasulullah, kapan pertolongan kita akan datang? Kita sudah begini-begini berjuang, kapan pertolongan datang? Maka Rasulullah SAW menceritakan dulu itu orang ya ketika mempertahankan ideologinya, keimanan mereka, itu sampai digergaji dari sini sampai terbelah. Itu cerita di Ashabul Ukhdud. Yang pertama itu adalah saudara raja yang ikut masuk Islam gara-gara disembuhkan seorang anak yang sudah mendapat ilmu dari seorang rahib yang mereka beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua yang digergaji adalah si rahib itu sendiri, digergaji karena mempertahankan keimanan. Sedangkan si Hulam tadi itu, seorang anak tadi itu yang mati dipanah oleh raja itu kan dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim Hulam. Jadi ceritanya masyhur ya. Di meleboke laut malah sing leboke mati, dia masih hidup. Di atas gunung diterjunkan malah justru yang mau menerjunkan mati, dia kembali lagi. Maka kemudian ketika raja kemudian memanah anak pemuda tadi itu, masih muda itu. Bukan tua, bukan kamto. Tapi masih sudah belasan tahun. Dengan mempertahankan akidahnya. Dan dengan demikian maka kemudian seluruh penduduk itu masuk Islam semua dan kemudian dimasukkan ke parit, makanya disebutkan Ashabul Ukhdud yang membuat api di parit. Dan ada sedikit terakhir itu ada seorang ibu-ibu yang menggendong bayi, dan itu masyhur ya. Dari teman-teman mungkin sering mendengar cerita itu. Ibu itu ragu ketika mau masuk. Maka ketika itu bayi itu malah juga menyampaikan, wahai ibu, bersabarlah karena engkau di atas kebenaran. Nyemplung akhirnya dan mati. Kalau dibandingkan dengan sekarang 20.000 tahun dulu di masa itu luar biasa banyak. Karena perbandingannya prosentasenya kan penduduk belum banyak. Maka kemarin ketika saya itu sedikit dengan Ustadz, nggak usah saya sebutkan tentang perjuangan saudara kita di Gaza, luar biasa, lebih dari 45.000 yang insya Allah syahid. Bukan hanya itu, seluruh infrastrukturnya hancur, hampir 90%. Itu terkadang hati itu tergoda untuk, apa ini benar apa yang dilakukan oleh Hamas itu.
Apakah itu bukan bunuh diri? Ya? Tetapi kalau dibandingkan, karena ada yang bahasanya sekarang kan nyinyir ya, kelompok nyinyir Hamas itu gimana? Itu mengorbankan masyarakat sampai 45.000 juga sedikit. Tetapi kalau dibandingkan dengan 20.000-nya Ashabul Ukhdud, belum ada apa-apanya. Karena sekarang 45.000 dari berapa juta penduduk Palestina. Kalau dulu Ashabul Ukhdud itu 20.000 dari hanya berapa penduduknya. Itu adalah untuk mempertahankan keimanan. Maka saya kemarin ketika ingat kisah Ashabul Ukhdud ini, akhirnya kemudian ya husnudon kepada pejuang-pejuang Hamas. Walaupun begitu luar biasa pengorbanannya, yaitu alhamdulillah orang yang Ashabul Ukhdud ini insya Allah langsung surga. Anak AEDW itu mesti ya, yang dibunuh itu jelas masuk surga. Karena pakai keimanan. Nah kita itu belum teruji. Kira-kira sudah masuk surga untuk neraka. Kemudian yang berikutnya, teman-teman ya, yang tadi saya sampaikan tentang masalah tauhid, tadi juga disinggung ya, dengan apa? Dan Marwan menyampaikan tauhid itu dibenahi dan sebagainya. Ya, ngomong memang kita mudah ngomong. Kemarin saya juga sempat nengok ya. Kemarin juga saya sampaikan kepada Mas Arief Berbah, karena bagaimanapun juga perlu support. Karena bahasa beliau dan aku sekentean lengo, sekentean lengo itu mati. Tapi itu tidak menutup semangat untuk kembali bangkit. Tauhid memang itulah yang memang menjadi dasar kita setiap gerakan kita. Maka kenapa Ki Bagus Hadikusumo pada tahun 1950-an ya. Ini mungkin sering saya ulang-ulang ketika ketemu ya. Itu membuat 7 pokok pikiran Muhammadiyah. 7 pokok pikiran Muhammadiyah itu menjadi landasan dari setiap gerakan, pola pikir, membuat kebijakan, membuat acara, kebijakan dan sebagainya. Dasarnya adalah 7 pokok pikiran Muhammadiyah. Nah, 7 pokok pikiran Muhammadiyah itu pokok pikiran pertama adalah masalah tauhid. Ditempatkan pertama oleh Ki Bagus Hadikusumo dan pengurus pada waktu itu. Karena memang setiap apapun yang kita lakukan kalau tidak berdasarkan tauhid itu tidak memiliki kekuatan. Karena seluruh kekuatan itu kan Allah yang punya. Maka ketika kita berangkat ke sini ya dasarnya tauhid lillahi ta'ala. Karena bagaimanapun juga niat itu memang menjadi hal yang sangat penting. Bahkan ulama-ulama itu kalau buat kitab itu pertama kali yang dibahas adalah masalah niat. Niatnya untuk apa kan begitu? Karena sesuai dengan niat kita. Maka kita sering-sering untuk mengoreksi diri kita apa niat kita sudah benar. Di Kokam kita niatnya apa? Kita aktif di Pemuda Muhammadiyah niatnya apa? Karena kalau tidak disatukan dalam 7 pokok pikiran Muhammadiyah, menurut pemikiran Ki Bagus pada waktu itu, Muhammadiyah itu centang perenang, Mas. Kalau pokok pikiran itu menjadi dasar, jadi ringkasan dari atau rencana, kan begitu. Ketika kita kalau mungkin bahasa Indonesia dulu pernah mendapat pelajarannya pokok pikiran. Pokok pikiran ini dasar untuk ngarang ini mesti pertama kali pokok pikirannya dulu. Setiap paragraf pokok pikirannya apa, paragraf pokok pikirannya apa. Ketika tanpa pokok pikiran, yo karangannya wis amburadul. Begitu juga dengan Muhammadiyah. Pada waktu dulu, zaman Ki Bagus Hadikusumo itu sudah mulai pontang-panting Muhammadiyah itu. Negeri Muhammadiyah, Amaliyah, orang Muhammadiyah. Itu sudah sejak dulu. Karena begitu masifnya ideologi di luar Muhammadiyah. Pada waktu itu ada termasuk Ahmadiyah. Makanya ada salah satu cucu ya Ki Haji Ahmad ada yang Ahmadiyah. Kemudian pada waktu itu Syiah luar biasa. Jadi apa yang dihadapi oleh Ki Bagus Hadikusumo, Panifadhi kita, pendiri Muhammadiyah atau tokoh-tokoh dahulu itu maka kemudian dibuatlah 7 pokok pikiran Muhammadiyah. Maka dengan 7 pokok pikiran Muhammadiyah itu sebagai dasar mau apapun lah. Dulu pernah saya sampaikan di Batu. Mau mau rumah sakit, mau apapun itu dasarnya ya harus 7 pokok pikiran Muhammadiyah itu.
maka akan selaras melakukan. Karena dasarnya podo, pokok pikirannya podo. Ana beda wis ambiar, Mas. Kowe arep nang Muhammadiyah apa? Aku segera gue batu loncatan wis langsung jadi ketua BUMN. Nah, mumet itu sudah. Centang perenang Mas di atas ini. Karena apa? Tergoda oleh apa jabatan. Kene pokok pikirannya tauhid lillahi ta'ala, konone ora lillahi ta'ala, lillahi ta'ala malah. Wis wae umum itu. Di Muhammadiyah akan benturan. Karena apa? Pokok pikirannya wis menulitas dewi-dewi. Maka penting bagi kita untuk mempelajari. Bahkan Kokam itu dulu ketika diklat ini menjadi materi wajib. 7 pokok pikiran Muhammadiyah itu kita sampaikan. Loh ini loh 7 pokok pikiran Muhammadiyah yang menjadi ideologi Muhammadiyah yang melandasi gerakan Muhammadiyah. Baik Muhammadiyah sendiri maupun otomnya. Itu ya harus tidak lepas dari 7 pokok pikiran itu. Yang pertama adalah tauhid. Jadi ketika membuat kebijakan, membuat acara ini secara tauhid piye gitu loh. Takwa ya Rabbi Allah. Pripun ini? Ya Allah. Nah, Allah kan punya utusan. Rasulullah. Rasulullah sudah tidak ada. Rasulullah punya penerusnya, termasuk ulama di Muhammadiyah. Takok ini piye gitu. Secara syariat gimana? Bisa tidak? Itu maksudnya kenapa kemudian 7 pokok pikiran Muhammadiyah itu yang pertama memang tauhid. Yang menjadi landasan dari setiap apa ya? Setiap ya gerakan kita, langkah kita ya dasarnya adalah tauhid. Baik dari sisi niat, motivasinya itu karena Allah Subhanahu wa taala dan benar sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka dulu saya pernah nemui dengan tim pada waktu itu sebelum 2014 ya. Atau 2013 atau 2010, saya lupa. Itu saya sowan ke tempatnya Ustaz Yunayar Ilyas, Allah yarham. Semoga Allah merahmati beliau. Itu kita punya pikiran untuk membuat sebuah buku. Sampai sekarang kita kelakon. Buku itu judulnya Meluruskan Kiblat Jilid 2. Saya dapat dari Mas, saya dari Sleman. Itu dari Pak yang belakang sendiri itu. Dulu kuliah di UMY ya. Dari beliau saya dapat 7 pokok pikiran Muhammadiyah yang membuat Ustadz Jindar Tamimi ya. Betul. Tolong diketikkan. Ternyata bukunya itu masih ketikan manual itu. Nah itu akhirnya kita dapat itu. Maka kemudian kita sebar, barulah kita tahu oh ternyata begini lah. Tujuan dari dibuatnya 7 pokok pikiran Muhammadiyah itu ya agar setiap kebijakan-kebijakan itu landasnya ini. Secara tauhid piye gitu. Bahkan di situ pokok pikiran 3-4 itu membicarakan tentang hukum Allah. Wajiloko ya Pak. Kita memperjuangkan pendengaran tentang syariat Islam dunia radikalis wah menurut saya. Padahal di Muhammadiyah sendiri itu sudah menjadi pokok pikiran tujuannya memang penegakan hukum Islam. Karena di situ pokok 3-4 itu membicarakan tentang hukum Allah. Nanti silakan buka. Nanti kalau perlu dan Komandan Sleman nanti kalau belum punya filenya saya masih punya ada. Karena dulu yang ngetik kita ya Mas Pak kita yang ngetik kemudian kita wujudkan menjadi PDF. Itu kemana-mana saya memang data itu jangan sampai hilang. Jadi ternyata banyak yang belum tahu. Bukannya belum tahu, belum baca. Belum memahami. Makanya kenapa kita kemudian menjadi centang perenang. Maka ketika kita dasarnya sama, tauhidnya sama, tujuannya sama, program itu insya Allah akan eksis. Nah kalau kita tauhidnya sama ya harus pakai ilmu. Maka sangat menarik sekali ketika program setiap cabang itu minimal 1 minggu sekali itu adakan kajian. Itu menjadi modal utama. Sebagaimana Rasulullah SAW itu menggembleng sahabat-sahabatnya di rumah Al-Arqam. Jadi sebelum dakwah, sebelum terbuka itu beliau-beliau digembleng secara tauhid dulu. Maka muncul Bilal bin Rabah. Ketika ditekan luar biasa, disiksa luar biasa, ya ahad. Itu kalau kita cobaan sekarang kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Nah, sekarang udah nih rata kok. Waduh ya Mas. Nah karena apa? Kekuatan tauhidnya itu masih
belum ngeh bahasanya itu. Kalau tauhidnya kuat, mbok dimanapun parani gitu. Apa untuk jiwa korsa bahasanya. Kalau kita sebenarnya lebih cenderung kepada apa? Kepada ukhuwah. Kemudian yang kedua di samping tadi tauhid ya. Memang kalau kita tauhidnya sudah benar, tauhidnya itu sudah mapan, maka ketika kita membaca Al-Quran itu karena tauhidnya sudah benar dan keyakinan kita terhadap apa yang difirmankan Allah itu betul-betul yakin, mantep, bukan hanya sekedar membaca, maka apapun rintangan, apapun beratnya, itu maka kita akan enteng aja kok. Sebagaimana misalkan dalam surat Muhammad ayat 7, dulu ini menjadi ayat wajib dihafalkan ketika di kelas. Ayatnya pendek, tapi ini luar biasa. Energi yang kalau kita pahami sangat luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Itu janji Allah loh. Allah itu maha benar, orang mungkin benjani janji. Kalau kita mau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Cuman terkadang untune gitu tidak sesuai dengan kehendak kita gitu. Karena saiki, padahal pertolongan Allah itu ada sebab akibat. Sudah memenuhi kriteria belum? Saya memberikan pertolongan pada hamba kan begitu. Allah itu punya hitungan dewi. Orang kok sakarep ya dewi. Tapi Allah itu kita serahkan semuanya pada Allah. Kalau itu kita pahami, kita kemudian kita apa? Ya, kita angen-angen bahasanya. Saya itu sering ketika ngelukru itu mau coba meneh. Padahal ayatnya wis hafal. Ya mau coba meneh. Apalagi kalau itu disampaikan oleh orang lain, itu lebih mantap. Ketika mau coba kita orang pasti ya biasa itu loh. Kayak mau coba ya. Tapi ketika disampaikan orang itu tambah kemudian semangat. Itu janji Allah. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Itu pasti ditolong. Bentuknya apa nggak tahu kita. Apakah pertolongan kita itu ya karena duluan pernah ada seorang yang ketika kegiatan itu ya kendilku melimpang ya. Melimpang tenan nanti. Jadi kita sudah ragu dengan ayat Allah itu kan ya wis. Allah kan sesuai dengan prasangka hambanya gitu. Mulai arti nangkukam yang gelimpang kendilku, wah gelimpang tenan nanti. Karena bagaimanapun juga, kalau kita mau aktif dalam rangka menolong agama Allah, kalau menolong agama Allah sebenarnya macam-macam ya. Kalau Imam Ar-Razi dalam hal ini menjelaskan tentang intang surullah, jadi menolong Allah. Oh, Allah itu menjadi ejaan wali liberal itu. Oh, Gusti Allah mungkin lemah, udah jaluk tulung. Bukan seperti itu. Intang surullah dalam hal ini adalah jika kalian menolong Allah dalam menolong agamanya, memperjuangkan syariahnya dan membantu para pejuang yang memperjuangkannya, maka itu kita dalam rangka menolong agama Allah. Ya syariat. Bagaimana syariat itu tidak harus kemudian kemudian sebagaimana orang liberal, sadis potong tangan enggak, masuk WC keluar WC, itu ya syariat gitu. Dia bocone masuk masjid keluar masjid. Hal seperti itu kita dakwahkan. Bagaimana kita pakai baju, bagaimana kita tidur dan sebagainya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu syariatnya banyak. Bukan hanya potong tangan, kemudian kisos, kemudian rajam, itu kan yang untuk menakut-nakuti. Padahal itu memang disyariatkan oleh Allah itu pasti bermanfaat. Tidak mungkin Allah itu memberikan syariat tidak bermanfaat bagi manusia. Apalagi manusia mengatakan, wah itu kejam. Wah itu ketinggalan zaman. Tidak seperti itu. Allah itu yang menciptakan, yang kemudian membuat syariat itu pasti. Pasti itu tidak ada keraguan. Maka kalau kita kemudian berdakwah di Kokam, bahkan nahi mungkar, termasuk nahi mungkar itu saya juga dulu ya. Itu nganggo hadis ya, pokoknya duwe kekuatan nganggo tangan, ora wani nganggo mulut, ora wani nganggo hati. Ternyata kalau ulama
Itu dulu belum lama saya kemudian mencerna itu. Ternyata dalam aplikasinya dibalik. Aplikasinya ya, hati dulu kita tidak cocok. Kemudian yang kedua, dengan mulut, peringatan. Yang tiga dengan tangan. Nah dulu semangatnya aku ora tak wali, wis wajar sih. Kalau kita tahu syariatnya, oh ternyata kebalik. Harus dibalik, kasih peringatan dulu. Dakwai dulu, kan begitu. Karena orang didakwai itu ketika miras misalnya udah datangi. Kalau perlu silaturahmi kepada orangnya berkali-kali kita silaturahmi. Ini loh, ternyata kita itu, saya itu dulu ya ngirim angel mas. Ketika sudah besar pasukannya, pasukan ninja bahasa dari dulu itu sebetulnya nggak usah ngerusak, cukup dikasih peringatan itu sudah cukup. Nah sekarang mau ngukah gitu, mau ngukah orang nganggo dasar ilmu, wah blas. Itu saya kemudian maka 2000 berapa ya, itu kemudian saya hentikan. Ini nggak benar ini. Karena apa? Ternyata memang aplikasinya ketika kita melihat kemungkaran itu ya di aplikasi kita nggak cocok dulu. Secara syariat jelas, melanggar. Kemudian kita kasih peringatan, kita dakwai. Muayal ya baru. Jadi secara syariat kita sudah tidak melanggar syariat. Kayak miras, ya udah. Dalam hal ini memang kita harus memiliki kekuatan yang all out ya. Jadi kalau diintimidasi, digeruduk umai itu ya memang harus kita siapkan. Karena bagaimanapun juga, ya kita terkadang harus gini ya. Tapi terkadang sekarang mungkin jarang, bahkan nggak tahu mungkin. Teman-teman pernah berdoa, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan syahid. Pernah berdoa? Jarang. Pernah tahu? Lah kata-kata syahid itu seperti oh, syahid berarti kudu perang, kan gitu kan. Kan sudah ketakutan kita itu terhadap syahid itu sudah wedi. Makanya kita tidak mau berdoa itu orang tahu berdoa. Padahal Masya Allah, kalau kita berdoa dengan jujur dalam hadis yang disampaikan, kalau kita mau mati syahid, berdoa kepada Allah, ya Allah matikan aku dalam keadaan syahid. Dengan jujur, maka ketika kita tidur mati pun anugerahnya adalah mati syahid. Sebagaimana Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu wah, dungone mati syahid, perang. Era dindek karo Umar bin Khattab, wais terus. Akhirnya ya matinya di pembaringan, bukan di medan perang. Nah, oleh karena itu, dan nanti dibahas ya masalah ini kita perlu apa? Perlu kekuatan besar. Ukhuwah Islamiyah itu bukan hanya UKAM saja. Dulu saya bentuk Majelis Umat Islam Bersatu di DIY itu anggotanya ada sekitar 5 organisasi termasuk MPI. Mahasiswa pencinta Islam. Dulu anggotanya banyak, dulu. Tapi karena pendirinya dulu sudah keluar dari mahasiswa, akhirnya ya hilang. Kemudian termasuk adalah Haroka Islamiyah, kemudian ada MDI Al-Muslim, kemudian ada FKM dan sebagainya. Itu kita rangkul menjadi satu kesatuan. Dan ini kita membutuhkan memang power yang besar. Ya nek wani. Cuman perhitungan kita itu efek gitu loh. Efek itu akan menimbulkan betul-betul yo kapok tenan begitu. Nek gur wani yo ijen wani gitu. Dulu SMA saya pernah kalau di kampung itu dulu kan modelnya kan judi ya. Judi keplek. Itu ya ora guru sak kalangan rong kalangan. Bisa puluhan kalangan, satu kalangan 4 orang. Oh, gede-gede. Tapi alhamdulillah dulu itu waktu saya SMA memang bacaan itu sudah berbobot. Jadi maka sekarang ini pengkaderan kenapa terlambat? Ya sewu, kayak IPM, ada IMM, ada Muhammadiyah. Itu ada keterlambatan. Jadi dulu Rasulullah SAW termasuk Ibnu Abbas itu masih belasan tahun. Ketika digembleng tentang akidah, tentang apa Mu'ad juga baru sekitar 13 tahun. Itu sudah mengikuti kelompok-kelompok dewasa dan pemikirannya kemudian akan berkembang. Nah sekarang kan dibatasi, IPM ya ngurusi ngono kana kaya. Jadi ada keterlambatan regenerasi. Maka sekarang yo UKAM yo sing aktif malah kamto itu, UKAM tua-tua itu, nom-nom itu waduh ya. Nah ini mungkin perlu pengkaderan direvisi lah bagaimana bahwa apa kegiatan pengkaderan itu
memang berjalan ya sesuai dengan apa, kalau ada mungkin melatih 1, melatih 2 itu formalitas. Tapi pengkaderan yang sesungguhnya itu adalah memang real dalam pergerakan. SMA sekarang ya kayak Prambanan itu sudah mulai berjalan, di SMA sudah menjadi sekretaris Kokam. Itu sudah mulai apa, termasuk ponakan saya sendiri itu, si Fikri itu. Itu dari Prambanan sudah SMA, sudah sekretaris. Kemudian komandannya mungkin ya agak yang sudah dewasa. Mungkin bendaharanya mungkin baru SMA itu mungkin bendara 2, bendara 3, bendara 1-nya sudah dewasa. Nah, dalam proses rapat, kemudian dalam proses pergerakan, dia itu akan belajar. Oh, begini toh memimpin rapat. Oh, begini toh berpikir. Oh, begini toh tentang Islam. Oh, dan sebagainya. Itu akan pengkaderannya cepat meresap. Nah, tidak seperti itu. Wah, biar kita kaderin. Seprosperine wilayah golek komandan Kokam itu wah ngelera umuman begitu. Akhirnya sing ditunjuk ya sing tua-tua sing ngalahi aturan. Karena pemuda Muhammadiyah itu adalah di bawah 40 tahun. Nah, saat ini saya muncul orang tua-tua di atas 50 tahun. Berarti kita pengkaderannya gagal kita ini. Oleh karena itu mulailah monggo. Makanya kenapa saya dulu mengusulkan Kokam itu menjadi ortum kayak HW. Jadi pengkaderannya lewat TK sampai SD di kader. Mau SMA itu wis komandan dadi itu. Ya toh? Karena enggak seperti itu kita kader ya wis golek pendaftaran Kokam umur 35 di mlebu. Oh, baru 5 tahun wis 40 tahun. Kan repot itu. Ya, jadi yang pertama tadi tentang masalah tauhid itu menjadi agenda kita dalam pergerakan kita yang benar-benar menjadi fondasi dasar. Maka pelajaran akidah itu menjadi apa ya, hal yang mendesak gitu. Jadi Kokam itu betul-betul akidah wis mantep. Karena dengan kemantapan akidah itu, maka arep piye-piye itu wis enteng gitu. Wis pokoknya ya wis pokoke Gusti Allah. Ya kemarin agak viral ya, yang mungkin mengikuti tentang Pak Khalid itu ya. Jadi berbicara tentang masalah kebersihan berpikir dan sebagainya tergantung sumbernya. Sumbernya pengetahuan itu akan bersih dan tidaknya itu karena motivasi. Nah, motivasi kita hanya kesementaraan, bahasa beliau. Ini luar biasa loh, suara nelayan loh. Kesementaraan, maka itu akan keruh. Tetapi kalau motivasi kita itu adalah keabadian, Allah, akhirat, OKB itu jernih dan akan enteng. Tidak ada yang berat. Sing kuliah, waduh. Saya itu ya syukur dulu itu ya, alhamdulillah. Jadi bisa tahu ngetok ya, alhamdulillah. Berarti kerja. Anak kegiatan mangkat terus berarti nganggur. Tapi nanti kerja ya repotnya di situ. Omnya satpam wis golek angel. Waduh, pas edan ini pas jatah jogo ya lah wis toh. Ya ada alhamdulillahnya nih, grantes wae iki dadi komandan untang-anting ya kowe. Kemana-mana ra kancane. Nek pas nganggur ya sedih. Kegiatan nang kono mangkat terus. Apa wong nganggur ondan. Ya wis toh, jadi ya ada syukurne kegiatan kok kamu urip. Tapi pengangguran, ya repot. Nah, bagaimana sebenarnya Kokam itu ya pengusaha, wah luar biasa. Ini pengusaha itu di atas 40 tahun kan begitu. Nah, oleh karena itu, monggolah nanti ke depan bagaimana Kokam ini kalau bisa ya jadi jadi ortom atau bagaimana diperjuangkan. Nah, nanti sudah menjadi ortom itu lebih enak. Pengkaderannya akan semakin cepat dan sebagainya. Kemudian kita sampaikan dalam surat Ali Imran ya, nanti menjadi landasan kita ya. Saya bacakan artinya aja dalam Ali Imran ayat 173. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Jadi nek ngembosi nahi mungkar wis dari dulu, Mas. Kowe nahi mungkar musuhmu akeh lho, Mas. Kowe nahi mungkar musuhmu akeh. Itu ada di kalangan kita sendiri. Wah, jogo. Makanya kemarin ada flyer sharing bareng Kokam legendaris itu kan anggapannya wong sebagian kecil lah ya legendaris. Sebagian besar ya Kokam radikalis lah gitu. Nah, saya kan dulu kan terkenal radikalis ya. Mungkin Pak Isom ya.
Itu saksi mata itu Bang Isom itu. Sejak awal 2001 sampai 2014 kita sering ketemu Bang Isom. Ini pengkaderan ini gagal Bang Isom ya. Sleman mana Pak? Hah? Komandan itu Sleman ya? Ya Sleman. Melati nggak ada ya? Melati itu dulu kalau saya pertemuan itu L-nya hilang. Jadi kalau ada kegiatan L-nya hilang, mati. Jadi sudah nggak ada orangnya. Oke. Maka yakinlah keyakinan kita itu kita bangun betul. Masalah rezeki, masalah kehidupan, ya itu tadi. Kalau pokok pikirannya sudah begitu loh. Kalau pokok pikiran kita tauhid, bukan jabatan, bukan batu loncatan loh. Nah, batu loncatan wis beda meneh itu. Yo ento keduman itu. Tapi harus mengacukan pergerakan kita. Jadi ideologi kita nyayah-nyueh. Karena apa? Perang Uhud. Masih ingat perang Uhud? 700 pasukan muslim melawan sekitar 3.000 kafir Quraisy. Pasukan pemanah berapa? Hanya sekitar 50 dalam atau 40. Dari 40 atau 50 tadi itu yang kemudian buru-buru jiko harta rampasan karena duniawi tadi itu. Nggak rakeduman gitu wis. Wah wis. Jadi mungkin niat di awal itu wis mungkin apa ya? Lillahi ta'ala, tapi ketika nonton wah itu barang-barang apik-apik itu wah selera keduman rayaan gitu langsung. Mungkin hanya sekitar 25 atau berapa orang lah itu. Nah, yang di atas kan keteteran ketika Khalid bin Walid kemudian balik di di bukit itu. Ternyata itu bukit itu saya dulu tak kira bukit Uhud itu Uhud yang bukit, makanya bukit yang pemanah itu yang bukit Uhud itu. Ternyata bukit itu di depannya di belakangnya bukit Uhud, depannya ada bukit, hanya bukit aja. Mungkin sekitar 25 meter atau berapa itu hanya kecil. Ya baru ngeh itu. Oh anak takiro itu mosok mana? Gunung Uhud itu berdiri semua ya. Mosok oleh mana apa ketuk? Ternyata memang depannya ada bukit, nah disitulah. Maka pertahanan pada waktu itu umat Islam itu sudah luar biasa kuat karena di situ ada gunung Uhud yang panjang dan besar, dilindungi, tidak mungkin mereka akan menyerang dari situ. Menyerangnya harus dari bukit. Nah, ketika pemanah yang moto jabatan, moto keduman tadi itu langsung berebut, hancurlah perjuangan Islam. Ini menjadi ibrah bagi kita. Di Muhammadiyah seperti itu, kita mau jujur tidak jujur seperti itu. Ya saya kalau misalkan introspeksi atau mengkritik ke dalam itu keras saya itu. Mengkritik ini IDW orang keras bilang, harus keras. Ini yo ada saya serang tompo ya, wah dan Abdul dan kritik keras lah ya piye nek ngono. Karo kader dikritik kecuali kalau masyarakat umum orang awam iya monggo. Nah ini kader ya. Yo kader itu harus keras dalam hal ini. Tegas gitu. Nah ini makanya perang Uhud itu betul-betul terjadi zaman sekarang. Banyak di antara kita yang sudah langsung kita tahu, jadi ketua pemuda Muhammadiyah boleh kayak itu. Ya kan itu kan luar biasa. Kebijakan akhirnya Muhammadiyah mengkritisi kelu gitu. Ini hal mungkar. Harus keduman ya. Kan begitu. Main kapok yang undang saya nanti. Ya. Karena apa? Karena perang Uhud ini menjadi gambaran yang luar biasa ketika hanya kelompok kecil mementingkan kehidupan dunia, maka akan menghancurkan perjuangan Islam yang sudah betul-betul didasari oleh landasan tauhid. Sampai Rasulullah SAW itu terluka. Kemudian yang kedua, perang Hunain. Ini menjadi ibrah bagi kita. Perang Hunain itu enggak main-main, Mas. Pasukan muslim pada waktu itu sudah 12.000, bayangkan. 12.000, luar biasa besar. Bahkan hampir mengimbangi pasukan kafir Quraisy, bahkan mungkin lebih besar dari pasukan kafir Quraisy. Tapi mengapa kekalahan luar biasa? Kalah awalnya, karena ada kesombongan. Wah, jumlah kita banyak, persenjataan kita sudah lengkap, kuda kita bahkan pada waktu itu sudah menggunakan pakai baju besi. Kalau dalam riwayat itu beliau pinjam sekitar 100 atau 200 gitu ya, 200
pakaian baju besi, jadi baju yang sudah anti panah atau anti pedang lah pada waktu itu. Baru memang sudah secara teknologi, secara kekuatan luar biasa. Tetapi murad marid Mas pada waktu itu, korbannya banyak. Sampai Rasulullah SAW sampai pada waktu itu hampir terbunuh secara hitungan manusia. Karena apa? Kesombongan. Wah, aku gede ini. Sugih. Nah, saya bahwa kita Muhammadiyah luar biasa, Mas. Organisasi terkaya di dunia kita itu. Wah, gedungnya, kekayaannya luar biasa. Tapi kalau di perang Hunain, kekuatan seperti itu tidak ada apa-apa. Ternyata kalah kita itu. Oh, karo 9 naga apa-apa kita itu. Besar kita. Tapi kita tidak punya kekuatan apa-apa. Coba kita ambil di perang Hunain itu, baca sirohnya dalam itu kasir itu 12.000. Pada waktu itu kemudian Rasulullah SAW membangun para sahabat, "Wes pontang pating kuat coba lu itu." Dalam dia disampaikan 12.000 itu memang sekitar 2.000 itu memang baru masuk Islam. Jadi memang wong anyaran itu. Ya biasanya ngomong anyaran sih mereka so. Sing ora ngerti tentang 7 pokok pikiran Muhammadiyah, nganggo pokok pikiran dheweke, itu mengucap organisasi. Gimana Mas? Seperti itu biasanya. Nah, perang Hunain itu gara-gara kacau apa ya? Karena 2.000 tadi sing lagi masuk Islam tadi melu perang itu, wah sombong, kita nggak mungkin terkalahkan, kita pasukannya besar, wah ini murad marid, kacau, kekuatan, wah tidak ada apa-apa. Itu sampai disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kamu itu wes dua-duanya sesek sampai wah panik gitu. Maka pada waktu itu Rasulullah SAW hanya tinggal 150 orang, Mas, bayang no, Mas. Dari 12.000, 150 wong. Itu menjadi tamengnya Rasulullah ketika digembur oleh kafir Quraisy. Rasulullah SAW sampai memanggil, ya kaum Ansor, ya kaum Muhajirin. Dipanggil oleh Rasulullah SAW. Sampai kemudian ada yang lari unta, karena untanya wis diberi melayu gitu kan. Iki untanya ra gelem balik, dibalik ra gelem. Saking kacone, dia turun. Dari kuda turun memenuhi panggilan Rasulullah SAW. Modal 150 uang akhirnya kemudian memukul mundur dan bisa berkumpul para sahabat dan kemudian menang. Ini luar biasa, Mas. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, kemudian dari Al-Bidayah wa Nihayahnya itu, wah luar biasa. Maka tradisi baca itu memang kita sekarang sudah zaman digital ya, kita terkadang kurang justru mendalami Al-Quran. Maka kembali tadi saya sampaikan ketika kita sowan ke tempatnya Ustaz Junari, ya Ustaz, ini kita ada pemikiran seperti ini. Itu bagus. Tapi semua itu bukan hanya rencana. Langsung dilaksanakan, Mas. Oh, biasanya kok kan rencananya laku tenan itu. Sampai beliau meninggal belum membuat kata pengantar. Rencana untuk membuat buku meluruskan kiblat jilid 2 dengan dasar 7 pokok pikiran Muhammadiyah itu menjadi buku saku aktivis-aktivis Muhammadiyah. Biar tahu betul gitu loh. Ketika di organisasi menjadi ketua, menjadi sekretaris, menjadi bendahara dan sebagainya, ini menjadi tahu dasarnya. Oh ini loh pergerakan kita. Oh kita membuat kegiatan seperti ini. Itu adalah di 7 pokok pikiran Muhammadiyah. Baik di AUM, ketika AUM mau mengadakan kegiatan apapun, ya dasarnya 7 pokok pikiran Muhammadiyah. Malah mulai konser dangdutan, wah repot. Loh ini kayak kalau kita mau mencari pada diri kita loh. Karena apa? Dasarnya beda, Mas. 7 pokok pikiran itu enggak dipakai. Karena urusan ini pokok pikiranku dewe, wah wis dah. Siji ngidur, siji ngalor, siji lillahi ta'ala, siji keduman, wah wis repot itu nanti. Jadi komandan kami orang bakal dari sugih ya Mas. Orang digaji ya. Ya saya ceritakan tadi, harus ngambil undangan, orang duit kuat tuku bensinnya anti rapati ditunda. Ini menjadi pengalaman yang luar biasa, saya masih ingat itu. Inilah, tapi saya perjuangan dibandingkan oleh yang dulu, itu Masya Allah, beda jauh. Gaji Ahmad Dahlan itu sampai lemari didol, gitu. Meja didol gitu. Saya dulu itu ya harap adol itu ya patung kayu asli. Barang-barangnya wah zaman kayak zaman Dahlan ya kayu-kayu jati ya larang ya. Karena sekarang ya kayu-kayu guru kayu entek-entek didol ya ora patung payuan. Oleh karena itu ini loh, giroh kita ini memang harus tauhid itu ya pakai ilmu, Mas.
Karena dengan ilmu itu kita akan mengenal Allah. Barang siapa yang mengenal Allah itu, wah, semua urusan dunia itu enteng. Tidak ada yang berat. Ya sebagaimana tadi loh, seorang bayi tadi itu loh. Bayangno saya kon nyemplung geni, Mas. Kira-kira kita gimana? Melipir tidak? Melipir kita. Oh itu nyemplung ya. Luar biasa. Keimanan mereka. Maka Rasulullah ketika, ya Rasulullah, ini kapan pertolongan kita? Allah datang kapan itu? Sampai sahabat, setinggal sahabat itu loh. Aku apa dewe ya, sepeda mana? Wes oke rasa bare kita. Sahabat aja masih mengeluh. Maka kemudian ayat, oh dulu zaman dulu ya digergaji. Ada yang ditusuk kemaluannya sampai mulutnya. Cobaannya luar biasa. Kita paling ya lah cobaan dibandingkan dengan yang dulu kita tidak ada apa-apa. Maka mari untuk kokam ke depan itu monggo lah. Jadi cabang itu ada agenda khusus. Pertama itu saya memang kemarin saya kan mau menghidupkan lagi gerakan Islam Bersatu di wilayah Prambanan, Kalasan, kemudian Gantiwanon dan sebagainya. Dulu pernah jaya. Mau kita hidupkan lagi. Sudah dikumpulkan itu pikirannya dan kapan gasro walah amat ya. Ilmu gitu. Sekarang kita ngaji. Karena tanpa ngaji itu nanti wah repotan. Dalam pergerakan kita itu wis beda-beda kabeh. Sing siji gur pengen golek kondang, sing siji gur pengen golek kanca, sing siji dan sebagainya itu wis mesti kacau. Mesti kacau nanti pergerakan kita ini. Apapun, bahkan Muhammadiyah yang sudah sebesar ini pun kalau susah dasar motivasinya beda, kacau Mas. Petoke yo anu kok ora tahu rame wah kan ketoke itu. Muan jerone wis melungolah hati itu. Piye le nyikut kiwa, bila le nyikut tekan dan sebagainya kalau kita mau buka-bukaan waduh kita ngenes. Beda ketika zaman Ki Bagus Hadi Kusumo dan sebagainya. Satu cerita yang luar biasa. Bagaimana mempertahankan prinsip. Ki Bagus Hadi Kusumo itu 10 menit lagi Mas. Ki Bagus Hadi Kusumo pada waktu itu kan membuat fatwa ketika dikuasai oleh Jepang. Jadi Jepang itu kan ketika sudah menguasai Indonesia itu kan ada kegiatan membungkuk ke matahari. Apa namanya itu membuka matahari, Pak? Sudah paham sejarah? Bungkuk ya? Kayak gini. Ya, ngono kae lah apa. Itu Ki Bagus Hadi Kusumo pada waktu sebagai PB, pimpinan besar Muhammadiyah. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Ini sudah mendekati syirik, padahal ya berbungkuk tok lho, menghormati lho. Karena dipikir saiki wong apa wong bungkuk ora salat tok, ora nyembah kok, gurawake nah. Saya kira alasan seperti itu. Tidak, Ki Bagus tegas. Oh, enggak bisa. Maka keluar fatwa haram hukumnya melakukan itu. Wah, Jepang kan yo mencak-mencak. Jepang harus berkuasa, kejamnya luar biasa. Ki Bagus dipanggil itu. Maka Ki Bagus muntir, oh enggak muntir. Wah ya jadi gue selamat dulu itu tak batal wae fatwa lian begitu. Selamat ini. Enggak begitu, datang dengan keyakinan yang kuat. Beliau datang mau masukkan enggak sendiri. Datangilah komandan Jepang itu, komandan Jepang sikile wis nang meja itu. Karung gebrak-gebrak dan sebagainya. Tetapi dengan keteguhan tetap tidak bisa. Ini adalah akidah kita. Ini adalah ideologi kita, keyakinan kita. Apapun yang terjadi, saya tidak akan membatalkan fatwa itu. Apa yang terjadi? Dengan keteguhan itu dan jelas pertolongan dari Allah SWT, maka benar. Ayat tadi itu loh. Surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa menolong agama Allah akan menolongnya dan akan meneguhkan ya keimanan tadi itu. Nah, malah justru orang Jepang muntir, Mas. Oh ya udah kalau begitu kan. Akhirnya haram hukumnya pada waktu itu. Nek saiki mungkin waduh. Iya nek yo. Ora nek aku gawe fatwa ora keduman ya wae. Kedua, ketika beliau diundang ke Jepang, di Kaisar Jepang, itu ada ketika kan nunggu tamu itu kan ada minum sake itu ya, minum sake. Itu beliau langsung tumpahkan sake itu. Buat tamu kan juga kaget loh.
Anak saya ini waduh, ini untuk simbolis tidak apa-apa, sidik, enggak bagi beliau enggak, sedikit pun haram. Ajane gue sedikit apa terus gue jalur ngapura kan jadi ngapura. Enggak, tetap pertahankan prinsip. Maka Kaisar Jepang itu tahu itu, maka justru di Bagus Hati Kusuma dihadiahi mangkok atau sebagai tanda tanda persahabatan. Memang kalau kita betul-betul komitmen istiqomah itu wis rano sing diwedeni kita itu. Justru ketika kita takut ya apapun yang kita takutkan terjadi. Jadi ya memang perlu proses ya, tidak mudah. Kita itu terkadang ya nek wah ini nek aktif nang Muhammadiyah dakwah itu rezekine seret. Ya seret tenan nanti. Kita bayangin mungkin ada yang anak MBS-nya. MBS dulu itu, saya karena termasuk brojoli, masuk kayak bayi brojoli ya. Kemudian bagaimana otak-otak dan sebagainya, yuk ikut andil-andil dikit. 2008 loh, itu gaji guru biro karyawan mas. Paling 150, 200. Gak ketung ngendi itu. Nah kita pikir ketung ngendi. Oh nyatanya anak adik saya itu, anak yo 5 yo. Nah itu kalau yakin betul ya bahwa barang siapa menolong agama Allah, menolong syariatnya, mendakwahkannya, maka Allah akan menolong kita. Kalau tidak di dunia, yakinlah di akhirat. Ya, yakinlah di akhirat. Karena kemenangan yang sesungguhnya adalah di akhirat. Kemudian mungkin sebelum lagi ya mas, karena tidak terlalu malam nanti. Dari Aisyah radhiyallahu anhu itu menyampaikan dalam Shu'abul Iman, Al-Baihaqi itu menyampaikan tentang riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Mintalah kepada Allah kemudahan untuk segala hal, sampai pun pada urusan tali sandal, karena jika Allah tidak memudahkan niscaya seseorang tidak akan mendapatkan kemudahan. Itu urusan tali sandal, kon jaluk tulung karo Gusti Allah. Lah kok urusan gede gitu. Urusan Muhammadiyah, urusan dakwah, itu besar. Bahkan sahabat itu urusan garam itu mas. Garam itu kan guru acak-acak jaluk Gusti Allah loh. Karena apa? Karena saking kita itu lemah gitu. Kita jangan sombong. Orang kita itu manusia memang diciptakan manusia yang lemah. Ngombak karo sapi yo. Kuat sapi. Sapi bayi cengar bisa melayu ya. Dhewe cengar dinengke yo mati ya. Itu mati tau kita. Itu sangat lemah kita. Apapun urusan kita termasuk kokam itu ya kita bagaimana? Apa ya? Ketika kegiatan itu ya tengadahkan ke langit. Urusan itu biar dimudahkan. Terkadang kita itu sok kebat. Lali ndonga atau ndonga harus kegiatan. Kegiatan diberi perlindungan, diberi kemudahan dan sebagainya. Maka insya Allah kalau kita sudah kemudian mengenal Allah dengan ilmu tadi itu ya, wah pokoknya perjuangan itu nikmat. Saya itu ketika 2014 orang aktif itu, waduh, koyong pensiunan mas saya itu mas. Tobat saya. Nah, karena di formatur saya dicoret karena 41 tahun ya mas Isom ya, itu saksi hidup itu di wilayah dicoret karena umurnya sudah 41 tahun. Ya nganggur mas saya masuk. Harapan saya itu ya jadi aku ora pengen jadi komandan ora lah. Anggota apa-apa nih aku iso aktif itu loh. Oh, malah dicoret ya wis nganggur aku. Ya kalau pensiunan bar nyambut gawe itu pensiunan telah. Biasanya dulu kalau komandan kokam itu nek turu ki besok tahun 2000 iki kegiatan di Lansar iki. Mikire ngono kuwi ya. Arep ngopo meneh mikire kelingan besok. Inilah bentuk saya betul-betul pengen apa ya? Amanah itu betul-betul tanggung jawab yang akan diperhitungkan di yaumul akhir betul. Yang terakhir mungkin amanah ya mas. Untuk amanah ini jenengan nanti silakan buka di surat Al-Mu'minun kalau nggak salah ya. Siapa yang hafal ini? Mas Jaki hafal enggak ya mas Jaki? Mas Jaki lulusan pondok yang biasa wis hafalane wis akeh.
Ini Mas Zaki ini Gamping dan yang punya Gamping jangan dilepas ya. Itu Mas Zaki itu, wah itu kader militan itu nanti jangan dilepas itu. Lepas nanti repot itu. Goleknya angel itu. Nantinya orang bersiji. Wah mati. Surat Al-Mu'minun ayatnya ayat yang 8. Ini menjadi fondasi kita agar kita itu tidak tentang amanah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Ini menjadi pedoman kokang ya. Mau dia komandan, mau dia sekretaris, mau dia bendahara, mau dia anggota, itu besok dia melahirkan akan dimintai tanggung jawab. Ketika kita tidak melaksanakan dengan amanah, dengan baik, baik sebagai anggota, baik dengan sekretarisnya, wah kebalikannya, buntung nanti. Karena akan dipertanggungjawabkan itu. Sebagai komandan, sebagai sekretaris, apapun anggota itu amanah yang harus ditunaikan. Saya tuh dulu pernah menjadi wakil komandan, tidak usah saya sebutkan di organisasi lain ya. Enak itu mas, karena anggotanya sudah paham agama itu. Yang ngaji ini yang mumpung jadi paham. Itu enak mas, jadi wakil komandan enak. Aku nana buai orang kata-kata orang liane siap iraono. Besok ke sana siap, besok pemberian siap, udah, enak. Besok ngaji siap. Sekarang besok ngaji, yang perlu ya mas. Besok acara di sana, keperluan keluarga ya mas. Wah kita wis berat kalau begitu. Wah mantunan. Saya dulu sebagai komandan gini, rapat. Gunaku yang lelayu. Ya bagaimana caranya? Malamnya datang, nyolate kan begitu. Sebelum berangkat kegiatan datang. Anak saya ini wis enggak ya. Ngubur jam loro kegiatan yo esok kan begitu ya. Gunaku yang layatan, wis mangkat. Padahal kan bisa di manage toh itu. Malam datang, insya Allah orang itu pada paham. Nah ini ayat Al-Mu'minun ini kalau kita betul-betul kita pahami, kita renungkan, maka akan menjadi kekuatan bagi kita. Wah iya ya, aku jadi anggota. Bagaimana tanggung jawab sebagai anggota? Wah aku komandan. Bagaimana tanggung jawab sebagai komandan? Itu ya betul-betul sekretaris. Biasanya sok sekretaris karo humas itu sing sok panggil itu. Makanya dulu saya itu jadi komandan, ya jadi sekretaris, ya jadi humas. Tapi alhamdulillah dengan adanya Pak Sison pada waktu itu, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Ya, mungkin itu ya. Tadi tauhid. Kemudian yang kedua itu, wah ini malah kepelepian ini tadi, kelewatan tadi itu ya. Terakhir sekali, maaf. Itu adalah ukhuwah Islamiyah. Jadi tauhid, intinya ada tauhid, karakter mereka itu ukhuwah Islamiyah, dan yang terakhir sebenarnya kepemimpinan dan fisik. Nanti mungkin kapan-kapan jenengan kaji sendiri. Yang pertama, yang tadi adalah ukhuwah, tadi disebutkan. Bagaimana ukhuwah para sahabat pada waktu itu. Sampai orang Romawi itu menggambarkan, ketika para sahabat itu perang melawan mereka. Mereka itu sampai berebutan, saya mati aku sih gitu. Jadi orang Iran, nah saya mas, enggak, dulu itu perebutan. Jangan sampai saudaranya yang kena. Bahkan ada riwayat terakhir, riwayat sahabat itu, diriwayat oleh Ibnu Abbas, itu ada seorang yang nyembelih kambing, kemudian punya kambing, kepalanya itu diberikan pada sahabatnya. Kepala kambing zaman dulu itu, wah jangan dihitung sekarang mas ya. Itu makanan luar biasa, istimewa. Kepala kambing itu istimewa luar biasa. Makanya yang diberikan adalah kepala kambing. Kepala kambing. Kalau sekarang mungkin kepala kambing wah, kayak orang organik ya. Nah dulu itu luar biasa. Itu sampai diberikan kepada si fulan. Wah, katanya si fulan itu dibutuhkan. Diberikan si fulan lagi. Sampai 7 mas, muter masakan kambing itu. Kembali kepada pemberi yang pertama. Itu ukhuwahnya.
Kemudian ketika perang Yarmuk, ketika Khalid bin Walid menjadi panglima pada waktu itu melawan Romawi, itu ada 3 sahabat. Nanti silahkan cari, itu masyhur riwayatnya. Ikramah bin Abu Jahal ya salah satunya ya. Itu yang sudah masuk Islam. Dulu kan kalau jenengan lihat sirahnya itu Ikramah bin Abu Jahal itu termasuk yang memenggal putus seorang pemuda, 3 pemuda atau dua pemuda yang menyerang Abu Jahal pada waktu itu ya, sampai beliau kemudian meninggal dunia. Itu umurnya belasan tahun. Nah, Ikramah itu yang kemudian melindungi bapaknya dan memenggal tangan dari seorang anak tadi yang menyerang Abu Jahal. Itu dalam pertempuran itu sudah dieleki. Ikramah, kamu jangan maju. Nah, kamu maju, wah, nanti kita kehilangan kamu. Loh, kok enak itu. Dulu saya itu termasuk yang paling benci kepada Rasulullah SAW. Nah, sekarang saya ada kesempatan untuk menebus, maka akan saya penggal orang-orang Romawi itu maju terus. Bus membabi buta. Jadi kedasatannya pasukan Rasulullah pada waktu itu memang kalau kita baca luar biasa. Bayangkan Mas, ada sahabat, musuhnya kan ribuan ya. Orang mungkin musuhnya kok kocar kacir apa sih enggak, tapi kumpulan ribuan orang. Itu bisa ditembus dari depan sampai belakang, Mas, bayangno. Ngarep yo nganggo pedang kabeh ora kok terus nganggo ora. Perlawanan itu sampai barisan paling belakang. Kemudian balik lagi, tembus lagi. Itu luar biasa. Tapi hanya beberapa orang. Ada seorang sahabat yang mencoba, wah kok menarik ini kan gitu. Ketika baru barisan pertama mental, wis malah munduran begitu. Nah, pada waktu perang Romawi Ikramah bin Abu Jahal ini, kemudian Islam mendapat kemenangan yang luar biasa karena apa sepak terjang Ikramah itu diikuti oleh yang lainnya. Rebutan mati syahid. Karena mati syahid itu ora gampang loh Mas. Wong ndonga mati syahid itu ora wani kok, apalagi mati syahid tidak gampang. Maka pada waktu itu ketika sudah menang, ada Al-Harith siapa saya lupa, kemudian Ayas dalam riwayat lain, beda lagi, namanya 3 sahabat. Itu luar biasa, penuh luka, ya bayangkan, orang penuh luka. Anjina bayangnya, kena silat, rasanya kayak gitu. Luka itu bukan hanya 1, 2, mungkin kena ke pedang, sini ke bukan, dan sebagainya, mungkin puluhan luka. Karena seorang sahabat ketika pada waktu lindungi Rasulullah pada perang Hunain atau perang Uhud ya, itu ada 30 tusukan lembing dan sebagainya masih bisa bertahan. Awak dewi saya kena domi, waduh, orang. Nah kembali kepada perang tadi, Yarmuk tadi itu. Maka ketika dia mau dikasih minum, wah luar biasa halus. Bayangkan Mas dalam posisi perang kemudian panasnya luar biasa. Itu pas perang itu orang kok berngombe Mas. Nah, enak nang ini so nganggo botol atau apa itu enggak. Itu bagaimana hausnya? Kesakitan luar biasa. Maka ketika dia dikasih ke Ikramah, enggak, kasihkan ke Haris. Kemudian dikasih, enggak, kasihkan ke satunya. Kemudian dia dikasih, ketika yang ketiga ini enggak dikasihkan Ikramah. Ikramah meninggal dunia. Ketika Ikramah meninggal, dikasihkan ke Haris, Haris meninggal dunia. Jadi semuanya meninggal dunia, belum sempat minum air. Ini ukhuwahnya, Masya Allah. Sekarang kita bayangkan, sekarang kita ya ukhuwah itu. Kita belum bisa terbentuk jujur, belum terbentuk kita. Nah, yang senengnya keduman rebutan, nenek rumoso itu kowe cuci tangan. Saya sering mengalami Mas. Ketika dulu kita mengadakan gerakan pada waktu itu, ada 3 anggota Kukam, nggak salah itu yang masuk Prodio, jadi masukkan di penjara karena membawa sajam. Padahal dulu sudah tak instruksikan. Ini misi kita bukan untuk berperang, tapi memberi peringatan. Jadi untuk senjata silakan ditinggal di masjid. Semua tinggal di masjid. Lah kok enek ora pede nggawa ndelik lurit. Enek sing nggawa sangkur. Ah, ketika digrebek, ketika kita dihadapkan oleh trail-trail itu akhirnya ya udah masuk mereka. Ya, maka apa ya? Kalau sudah seperti itu
Ketika masuk penjara itu ya sudah. Karena apa? Karena memang apa ya? Cobaan itu memang ya memang harus kita hadapi, kita harus selalu siap. Ukhuwah mereka itu Masya Allah luar biasa. Dan itu kita harus kita baca dan itu semua adalah memang karena kehendak Allah. Tanpa pertolongan Allah, karena yang menyatukan hati kita itu kan Allah, bukan kita. Tetapi kita hanya ikhtiar. Jadi kalau di cabang masing-masing sekarang itu ya harusnya kegiatan seminggu sekali itu ketemu kajian. Karena apa? Dari situ akan ada ikatan hati. Ikatan hati itu akan terbentuk karena apa? Karena ya ada apa ya? Ada ketemuan mata dengan mata, tangan dengan mata. Nah sekarang wis marep guru WA, maca status, gawe status, nah kon kumpul angel. Kan repot itu. Ukhuwah tidak akan terbentuk ketika hanya dengan WA. Ada interaksi. Maka sahabat itu luar biasa. Bahkan ketika Ansor dan Muhajirin disampaikan dalam riwayat, saya punya rumah 2, silakan rumah 1 jenengan pakai. Kita sampai seperti itu? Enggak, berat. Saya punya istri 2, mau pilih yang mana yang cantik? Mbah kasur? Anduwe kursi ya Mbah. Atau saya punya apa? Kekuatan ukhuwah persaudaraan ini harus kita bangun. Dikokam dengan ikhtiar dan doa. Kalau tidak dengan doa, karena yang menyatukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu ya. Kalau tentang masalah persaudaraan itu ada yang menarik. Rasulullah itu menyampaikan begini, bahwa iman seseorang itu dianggap sempurna itu ketika apa ya, mencintai saudaranya itu sebagaimana dia mencintai dirinya. Dengar hadis itu. Itu kalau kita terapkan luar biasa. Jadi seperti Yos, karena umat Islam itu antara satu dengan yang lainnya ibarat satu tubuh gitu. Rasulullah menyampaikan seperti itu. Jadi ketika sakit, sing kiwa sing tengen yo nulungi. Ora kok sing kiwa sing tengen loro wis karepmu, ndak seperti itu. Satu tubuh. Ini yang harus kita bangun betul, ukhuwah Islamiyah. Jadi merajut ukhuwah ini menjadi kekuatan yang luar biasa di masa Rasulullah dan para sahabat. Di samping tadi ya kepemimpinan dan sebagainya, itu jelas kekuatan fisik dan sebagainya. Maka mari kita pertama tauhid kita, ukhuwah kita bangun. Dan yang berikutnya amaliyah kita. Jadi dari komandannya amaliyah Jokowi anggota mas. Nah, saya yang komandan cabang. Setelah amaliyah tahajud ya, kudu ngluwihi bawahnya. Salate, khusyuke, ilmune dan sebagainya harus lebih dari bawahnya. Maka belajar. Maka ketika itu kepemimpinannya akan jadi, maka kemudian organisasi juga akan. Walaupun demikian, penutup tentang masalah tauhid, Anda kenal dengan Izzuddin Al-Qassam. Ada yang tahu? Zaki itu anaknya. Ya, anaknya siapa namanya ya? Oh, itu terinspirasi oleh Syekh Izzuddin Al-Qassam. Izzuddin Al-Qassam adalah termasuk pejuang di Suriah dulu yang kemudian di Palestina 130-an. Itu bayangkan. Belajar akidah selama 20 tahun. Mengajar akidah selama 20 tahun. Bayangkan, itu disampaikan beliau sendiri. Ketika terjadi panggilan jihad, kerumunan rentetan senjata, melayu di sini, Mas. Bayangkan, Mas. Seorang Izzuddin Al-Qassam. Dia itu belajar akidah 20 tahun. Mengajar akidah 20 tahun. Ketika panggilan pertama kali jihad itu krungu bedul untuk rentetan bom melayu di sini. Maka kemudian dia malah menangis sejadi-jadinya, ternyata ilmuku tidak bermanfaat. Yang bermanfaat adalah ketakwaan. Kan luar biasa. Ya kita bayangkan uang wis ngajar 20 tahun, haji 20 tahun itu.
akidahnya bagaimana. Tapi ketika dihadapkan dengan kenyataan, mulai melayu di sini. Nanti silahkan cari tentang perkataan Izzuddin Al-Qassam. Sekarang menjadi nama pasukannya Hamas itu. Yang menggetarkan dunia itu. Itu karena diambil dari seorang syekh. Dan dia mengaku pada waktu itu aku akhirnya memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di mana? Pertolongan Allah, Mas. Wong urusan tali sandalin jalur tulung Gusti Allah. Jadi kita jangan sombong, wah akidah aku wis mantep gitu. Aku wis mengajar akidah selama 20 tahun. Tapi ketika aku ada dihadapi wah melayu. Nah ini ternyata tidak hanya sekedar itu. Maka pertolongan Allah itu tadi ya. Maka yang kita hadapkan dan pertolongan Allah itu akan datang ketika kita betul-betul paham kepada Allah dan kita memang mendDP dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikir kita, sholat kita, puasa kita, kualitas ibadah kita tingkatkan, maka insya Allah dari diri anggota KUKAM ini yang kemudian secara kualitas ibadahnya, kuantitas ibadahnya itu akan baik, maka organisasinya juga akan baik. Yo ora sadoto aja kaya pasukan Hamas butuh hafal Al-Qur'an yo ora kabotan nanti. Anggota KUKAM menerima anggota KUKAM gampang. Syarat pertama adalah hafal Quran ora harus daftar. Nah, karena ini ujungnya pembinaannya. Tidak apa-apa. Bahkan yang dari Depok, bukan Depok. Begitu anggotanya dulu, ayo Pak, ya. Saya masih ingat itu. Wes preman-preman, ya wes tidak masalah. Tapi kita bina. Ojo diculke kan. Karena pembinaan, makanya saya pernah dulu disampaikan. Ya toh itu anggotamu kok gini, ya tidak masalah. Lah aku boleh wong masjid yo angel tenan kok. Gitu loh. Yo boleh wong dalan itu kan. Ya Pak. Karena Pak. Kan begitu, tapi ada pembinaan. Jadi monggo nanti intinya adalah ilmu dulu, kemudian tentang masalah tauhid, kemudian ukhuwah itu kita benahi, kita rajut. Yo nek sing barat antara Gamping, Gondean, Sayegan, Moyudan, monggo lah dalam ada forum. Yang tengah Depok rano koncone yo ngalor sidik nang Pakem atau ngaletan sidik nang Tempel, itu ada komunikasi. Bukan hanya ketika kegiatan-kegiatan besar ketemu kayak wong Depok, kayak wong Sayegan, ukhuwah ora arep terajut Mas itu. Tapi sering ketemu. Yo adakan kajian lah misalkan. Dari 3 cabang, kajian rutin 1 minggu sekali nanti muter. Itu akan hasilnya luar biasa. Saya yakin akan kekuatan KUKAM ini akan betul-betul baik secara ruh maupun secara fisik akan terbentuk dengan sendirinya. Karena itu menjadi cara kita, ikhtiar kita. Tapi kalau kita hanya model-model kayak gini ya, murahno perubahan nih Mas. Termasuk Berbah, Prambanan, Kalasan itu diadakan kajian Mas, monggo yang Prambanan. Hubungi Kalasan dulu kita dengan ganti warna. Kegiatan rutin 1 minggu sekali ketemu. Itu insya Allah ukhuwah itu akan lama-kelamaan akan terajut. Nah perlu ya dari cabang ngendi kok nggawa kopi, nggawa gula teh, nggawa sate, nggawa apa itu. Seminggu sekali, Masya Allah luar biasa. Itu kekuatan, itu dulu yang kita berikan. Action oke, action. Tapi kita kuat dulu. Maka insya Allah semoga KUKAM ke depan ini pengen banyak, tapi ya karena hanya sharing saja, KUKAM ke depannya menjadi lebih solid ya. Siapapun menjadi komandannya dan sebagainya, anggota dan sebagainya, monggolah ini tadi tentang kekuatan tauhid, ukhuwah ini kita usahakan. Dan jangan lupa memang intinya kita memang bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan kita memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dari masing-masing pribadi tadi sudah hubungannya baik dengan Allah, maka kita akan diperbaiki hubungan kita dengan sesama anggota KUKAM. Itu mesti yakinlah. Jadi semoga akan menjadi semakin kuat secara ruhnya, semakin banyak kualitas maupun kuantitas dan sebagainya. Maka insya Allah ini menjadi ladang amal ibadah kita sebagai sangu kita di yaumul akhir. Karena memang hidup di dunia ya ora suwe, itu ora suwe-suwe, paling ana sing 20 tahun, ada sing 50 tahun, ada sing 40 tahun, 30 tahun, ada yang nggak sampai segitu. Maka ini gunakan hanya sebaik-baiknya. Maka insya Allah kita kalaupun tidak harus menangi. Ketika kita punya program ya yang berikutnya, kalau tidak menang di dunia ya utamanya adalah menang di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada pertanyaan monggo. Mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Abdul yang sudah memberikan tausiahnya pada malam ini. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu dan bisa menerapkan di cabangnya masing-masing. Acara yang selanjutnya itu pengumuman yang pertama merupakan kajian Kokam mendapatkan 398.700.000 rupiah. Semoga menjadi amal kebaikan kita semua. Mungkin ada mohon dari Datuk. Tidak ada, alhamdulillah. Untuk acara yang selanjutnya dari penutup, acara pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Apabila kami membawakan acara banyak kekurangan